Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka dan di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya ayat 223 yang artinya, istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita baca di atas, yaitu ayat 222 dan 223 dari surat Al-Baqarah, maka Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Lalu para sahabat Nabi SAW menanyakan tentang hal tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yaitu seperti yang telah kita bacakan tadi di atas, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa saja selain berhubungan badan atau berhubungan seks. Maka berita itu pun sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali menyelisihinya. Lalu datanglah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Keduanya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Tidakkah kita setubuhi saja istri-istri kita itu? Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pergi, lalu datanglah hadiah berupa susu untuk beliau. Lalu beliau mengutus utusan kepada kedua sahabat tersebut dan memanggil mereka untuk diberi susu. Akhirnya kedua sahabat tersebut mengetahui bahwa
beliau tidak marah kepada mereka. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Hamad bin Zaid bin Salamah. Sedangkan firman Allah yang artinya, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid. Dalam hal ini maksudnya adalah kemaluannya, maksudnya tempat keluarnya haid tersebut. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berbuat apa sajalah kamu dengan wanita, maksudnya kecuali berhubungan badan. Dulur-dulur seiman, oleh sebab itu banyak atau bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dibolehkan menggauli wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya. Abu Daud meriwayatkan dari Imarah bin Ghurab bahwa bibinya pernah memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang dari kami sedang haid, sementara dia dan suaminya tidak mempunyai tempat tidur kecuali hanya satu. Maka Aisyah pun berkata, akan kuberitahukan kepadamu tentang apa yang pernah dilakukan Nabi SAW. Suatu hari beliau memasuki rumah dan langsung menuju ke masjidnya. Abu Daud mengatakan bahwa yang dimaksud masjid di sini adalah tempat sholat di rumahnya. Dan ketika beliau kembali, aku telah tertidur lelap. Saat itu beliau tengah diserang rasa kedinginan. Maka beliau pun berkata kepadaku, mendekatlah kepadaku. Lalu katakan pada beliau, aku sedang haid. Beliau pun berucap, singkaplah kedua pahamu. Maka aku pun membuka pahaku. Kemudian beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas pahaku. Dan aku mendekat tubuh beliau hingga terasa hangat. Maka hingga beliau tertidur. Disebutkan dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menggigitnya pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku memberikan minuman itu pada beliau, maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian darinya yang aku minum. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar, maka kami tidak mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kami suci dari haid. Hal ini dipahami sebagai upaya pencegahan dan kehati-hatian. Ulama lainnya berpendapat bahwa bolehnya seseorang mencubui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain. Dulur-dulur seiman, penegasan di kitab tersebut adalah dari Maimunah bin Al-Harits Al-Hilailiyah. Dia bercerita bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain. Demikian lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dulur-dulur iman, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah menukilkan dari Al-A'la dari Hisam bin Hakim dari pamannya Abdullah bin Asad Al-Ansari bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid?
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain. Juga hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal, dia menceritakan yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain. Dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Hadis ini didoaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dhaif Abi Dawud. Dulur-dulur seiman, hadis tersebut di atas itu diriwayatkan oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, dan Suraih radhiyallahu anhum. Hadis-hadis tersebut di atas dan riwayat yang senada dengannya merupakan hujah bagi orang yang membolehkan mencumbu istrinya yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan ditarjihkan oleh banyak ulama Irak dan lain-lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar farji atau kemaluan adalah haram agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan hubungan badan atau seks. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggaulinya yaitu pada kemaluan atau farji. Barang siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah berdosa. Maka hendaklah dia segera memohonkan ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci, itu merupakan penafsiran dari firman Allah yang artinya, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Allah Subhanahu wa taala melarang mencampuri wanita selama dia menjalani haid. Dengan kata lain, melarang berhubungan seks selama haid. Pengertiannya adalah halal melakukan hal itu jika haidnya telah berhenti, dalam hal ini telah suci. Adapun firman Allah yang artinya, bila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksud daripada ayat ini adalah anjuran dan juga bimbingan untuk mencampuri istri atau berhubungan seks dengan istri setelah mereka mandi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setiap usai haid. Dan ini berdasarkan pendapatnya pada firman Allah yang artinya, bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Dalam hal ini Ibnu Hazm tidak mempunyai sandaran karena hal itu merupakan perintah setelah larangan. Dalam hal ini terdapat banyak pendapat para ulama usul fikih. Di antaranya ada yang mewajibkan sebagaimana perintah mutlak dan mereka memerlukan jawaban yang sama dengan jawaban Ibnu Hazm. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini tidak lain adalah untuk membolehkan berhubungan badan atau berhubungan seks setelah haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Dulur-dulur seiman, adapun pendapat yang didukung oleh dalil ialah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum adanya larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Misalnya dalam firman Allah yang artinya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu.
Surat At-Taubah ayat 5. Atau bisa mubah jika hal tersebut berhukum mubah, seperti misalnya yang tercantum dalam firman Allah yang artinya, dan jika kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan juga firman Allah yang artinya, bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Surat Jumu'ah ayat 10. Pendapat inilah yang diperkuat oleh banyak dalil. Hal ini telah dikemukakan oleh Al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pemilihan sebagai imam mutaakhirin, dan itulah yang sahih. Dulur-dulur iman, para ulama telah sepakat jika seseorang wanita telah selesai menjalankan masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya sehingga dia mandi terlebih dahulu atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Namun Abu Hanifah berpendapat lain. Jika darah haid seseorang telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari, maka menurutnya boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi lebih dahulu. Maksud di sini mungkin mandi wajib. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas mengatakan yang artinya sehingga mereka suci dari darah haid, dan selanjutnya jika mereka telah bersuci dengan air. Jadi Ibnu Abbas mengartikan ayat tersebut adalah maksudnya suci di sini adalah sehingga mereka suci dari darah haid, dan atau jika mereka telah bersuci, maksudnya di sini mandi dengan air. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Basri, Muqatil bin Hayyam, Al-Laits bin Sa'ad, dan ulama lainnya. Adapun perintah Allah yang artinya di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu, di sini maksudnya adalah Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan maksud dari di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu itu maksudnya di kemaluannya atau faraj daripada istrimu. Sedangkan firman Allah yang artinya di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah juga mengatakan maksudnya adalah hendaklah kalian menjauhi mereka pada saat yang sama. Pada ayat yang sama, ayat ini juga mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan dari dubur, yang mana pembahasannya secara tuntas akan dikemukakan di lain kesempatan, insya Allah. Adapun firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, itu maksud dari ayat tersebut atau kalimat dari ayat tersebut adalah dari dosa, meskipun percampuran itu dilakukan berkali-kali. Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, maksudnya mensucikan diri sini adalah dari berbagai macam kotoran, yaitu segala sesuatu yang dilarang. Seperti misalnya mencampuri wanita yang sedang haid, atau tidak pada tempatnya, atau maksudnya mencampuri wanita tidak pada kemaluannya, dan sebagainya. Adapun firman Allah yang artinya istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam. Di sini Ibnu Abbas mengatakan terkait dengan ini, al-hard itu berarti tempat mengandung anak. Jadi artinya yang ayat tersebut di atas itu artinya
maka datanglah, maksudnya ayat faktu harsakum anta syi'tum, itu artinya adalah maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Itu maksud dari ayat tersebut adalah kalian boleh mencampurinya sekehendak hati kalian dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap saja pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dulur-dulur seiman, Imam Al-Bukhari menukilkan dari Ibnu Al-Munkadir, dia bercerita, aku pernah mendengar Jabir bertutur, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, jika seseorang mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahirlah anaknya bermata juling. Maka itulah turun ayat yang artinya istri-istri kalian itu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah lahan tersebut, tempat bercocok tanam itu, sebagaimana saja, artinya dari mana saja kamu kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Sedangkan dalam hadis Bas bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, pada bagian mana istri-istri kami yang boleh kami datangi dan bagian mana yang harus kami jauhi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya istrimu adalah seperti lahan kamu bercocok tanam. Datangilah lahanmu itu sebagaimana dan bagaimana saja engkau kehendaki. Maksudnya dari mana saja yang engkau kehendaki. Dan tidak boleh memukul bagian wajah, tidak boleh mencelanya, tidak boleh juga mengisolasinya kecuali dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan. Imam Ahmad juga menukilkan dari Ibnu Abbas, dia menceritakan ayat yang turun berkenaan dengan beberapa orang Ansor yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka menanyakan kepada beliau dan beliau pun bersabda, artinya datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluannya. Hadis riwayat Ahmad. Masih dalam riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Sabit, dia menceritakan, aku pernah menemui Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu aku bertanya, aku ingin bertanya kepadamu mengenai satu hal yang aku malu untuk mengemukakannya. Maka Hafsah pun menyaut, janganlah malu wahai keponakanku. Abdullah bin Sabit menuturkan tentang mencampuri istri dari belakang. Dia pun menjawab, Ummu Salamah pernah memberitahuku bahwa kaum Ansor sangat suka menggauli istri mereka dari arah belakang. Sedangkan orang-orang Yahudi dulu mengatakan barang siapa mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya akan lahir juling. Dan ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Ansor. Maka ketika mereka hendak mencampuri istri mereka dari arah belakang, ada seorang wanita yang menolak mentaati suaminya seraya berkata, engkau jangan melakukan hal itu hingga aku mendatangi Rasulullah. Lalu dia menemui Ummu Salamah dan menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Ummu Salamah pun berujar, duduklah hingga Rasulullah datang. Dan ketika beliau datang, wanita Ansor tersebut merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Hingga wanita itu pun keluar. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada beliau. Maka beliau SAW bersabda, panggillah wanita Ansor itu. Kemudian Ummu Salamah pun memanggilnya. Setelah itu beliau membacakan ayat yang artinya, istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Artinya dari mana saja engkau kehendaki. Tetapi dengan satu tujuan, yaitu kemaluan atau farji. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dulur-dulur seiman,
An-Nasai menukilkan dari Ka'ab bin Alqamah dari Abu Nadr bahwa dia pernah berkata kepada Nafi budak Ibnu Umar, sesungguhnya banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi istri dari dubur mereka. Maka dia pun mencoba untuk meluruskannya. Mereka telah berbohong mengenai diriku. Tetapi aku akan kuberitahukan kepadamu kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika sampai pada bacaan, Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, yang artinya, maka Umar mengatakan, "Hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini?" "Tidak," jawabku. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tetapi tetap pada kemaluannya. Ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka untuk berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tetapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansor itu sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri mereka dari arah depan. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja atau dari mana saja kamu kehendaki." Sanad hadis ini sahih. Dulur-dulur seiman, pernah juga diriwayatkan suatu hal yang secara jelas bertentangan dengan hal itu, yaitu dari Ibnu Umar, bahwa mendatangi istri dengan cara demikian tidak boleh dan bahkan dilarang, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. Banyak riwayat hadis dari berbagai jalur yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaimah bin Sabit bahwa Rasulullah SAW telah melarang suami menyetubuhi istrinya di duburnya. Abu Isa At-Tirmizi An-Nasai menukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Allah tidak akan melihat orang yang menyetubuhi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Lebih lanjut, At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Ibnu Hazm. Abid meriwayatkan dari Abdul Razak, dari Muammar, dari Abu Taus, dari ayahnya, bahwasanya seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menyetubuhi istrinya di duburnya. Maka dia menjawab, "Engkau menanyakan kepadaku mengenai kekufuran." Sanad hadis ini sahih. An-Nasai meriwayatkan hal yang sama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, mencampuri istri di duburnya adalah homoseksual kecil. Dulur-dulur iman, Qatadah menceritakan, Uqbah bin Wisaj memberitahuku dari Abu Darda. Dia mengatakan, dan tidaklah hal itu dilakukan, maksudnya mencampur istri dari duburnya, hal itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang kafir. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali bin Thalaq. Dia berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang mencampuri istrinya di duburnya, dan Allah
tidak malu membicarakan kebenaran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Muawiyah dan Abu Isa At-Tirmizi juga melalui Abu Muawiyah dari Asim Al-Ahwal yang di dalamnya terdapat tambahan, dan dia maksudnya di sini At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis marfu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang mencampuri istrinya di duburnya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Suhail. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya terlaknatlah orang yang mencampuri istrinya di duburnya. Hasan nada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai melalui jalur Waqi. Dulur-dulur seiman, As-Sauri menukil dari As-Salt bin Bahram dari Abul Mu'tamar dari Abu Juwairah. Dia bercerita, ada seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang hukum mencampuri istri di duburnya. Maka dia, Ali Abu Thalib, mengatakan, engkau telah berbuat kehinaan, maka Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah yang artinya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, maksudnya homoseksual, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kamu? Surat Al-A'raf ayat 80. Dulur-dulur seiman, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Amr radhiyallahu anhu berpendapat tentang haramnya perbuatan tersebut, dan tidak diragukan lagi bahwa inilah yang benar dari Abdullah bin Umar, yaitu bahwa dia mengharamkannya, yaitu mendatangi istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya melalui dubur. Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdullah Ad-Darimi dalam musnadnya dari Sa'id bin Yasir Abu Hibah, dia bertutur, aku pernah berkatakan kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapat Anda tentang budak perempuan? Apakah boleh dicampuri dengan cara tahmid? Ibnu Umar pun bertanya, apa yang dimaksudkan tahmid itu? Tahmid itu berarti maksudnya dari dubur, di duburnya. Jawab Sa'id. Maka Ibnu Umar mengatakan, apakah ada di kalangan kaum muslimin yang melakukannya? Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Qutaibah dari Al-Laits. Sanad hadis ini sahih dan sebagai nas yang tegas, yang sharih dari Ibnu Umar yang mengharamkan sodomi. Jadi jelas bahwa walaupun perempuan, itu istri sendiri ataupun budaknya yang perempuan, namun tidak dibenarkan untuk berhubungan seks dengan melalui duburnya. Dengan demikian, setiap keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang membolehkan atau mengandung kemungkinan yang membolehkan perbuatan tersebut adalah tertolak oleh nas muhkam, artinya yang jelas ini. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan Muammar bin Isa dari Malik bahwa perbuatan yang seperti tersebut di atas itu adalah haram. Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi berkata, telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Husain, telah mengabarkan kepadaku Israel bin Roh. Dia berkata, yang artinya, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana pendapat Anda mencampuri istrinya di dubur? Anas menjawab,
kalian adalah bangsa Arab. Bukankah ladang itu tempat untuk bercocok tanam? Janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya di luar daripada kemaluan. Kutanyakan lagi kepadanya, hai Abu Abdillah. Mereka mengatakan bahwasanya engkau telah mengatakan hal itu. Dia pun menjawab dengan sebagai bantahan. Mereka telah berbohong dan mengatasnamakan diriku. Mereka telah berbohong dengan mengatasnamakan diriku. Dulur-dulur iman, demikianlah riwayat yang kuat dari Anas bin Malik. Hal itu juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan seluruh sahabat mereka. Juga menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah, Ikrimah, Taus, Atta, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Muhajid bin Jabar, Al-Hasan Basri, dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf. Bahwasanya mereka semua secara tegas dan keras menentang perbuatan tersebut, yaitu berhubungan seks dengan istri atau wanita dengan melalui duburnya. Bahkan sebagian dari mereka menganggap kufur perbuatan sodomi tersebut. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Di sini maksudnya adalah amal yang baik adalah perbuatan, artinya berbuat ketaatan serta meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan firman Allah yang berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Itu maksud dari kalimat dari ayat ini adalah Allah akan menghisap semua amal perbuatan kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi maksud daripada kalimat dari ayat ini adalah orang-orang yang mentaati Allah dan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, maka itu harus diberi kabar gembira. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah ditegaskan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak mencampuri istrinya, maka hendaklah dia mengucapkan doa yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Bismillah. Itulah doa yang hendak dipanjatkan sebelum mencampuri istri. Karena sesungguhnya jika dari hubungan itu nanti keduanya akan ditakdir mempunyai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh syaitan selamanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.